Baik, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas Bapak Ibu? Jelas Mas Nizar. Baik, ya terima kasih Mas Aji. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah hadir Bapak Ibu, kami ucapkan ahlan wa sahlan di agenda Madrasah Baitullah seri yang ke-89 majelis pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan dibersamai oleh Ustadz Priyatno MPD dari Wonderful Umroh di Kabupaten Bogor ya. Dan insya Allah pada hari ini kita akan mempelajari materi-materi yang akan beliau sampaikan perihal kenapa kita berpuasa, dan nanti akan dibersamai pematerian kemudian dilanjutkan dengan diskusi bareng tentang tujuan dan disyariatkan kenapa sih kita harus puasa. Nah, ini terutama kita pada pagi hari ini ada yang sudah melaksanakan ibadah puasa yang pertama, hari yang pertama tidak terasa sudah 29 hari lagi ya kita akan melaksanakan puasa. Dan semoga saja ibadah kita dilancarkan pada hari ini dan sampai seterusnya sampai kita eh, bertemu dengan Idul Fitri dan menjadi insan yang bertakwa atau insan mutakin. Tak lupa juga sebelumnya kami ingatkan sebelum Bapak Ibu kita mulai agenda pada pagi hari ini untuk bisa menamai nama akun Zoom-nya dengan nama asli dan tidak menggunakan nama samaran atau nama lain agar nanti ketika berdiskusi dengan Ustadz bisa memanggil dengan nama yang baik. Kemudian nanti bisa disiapkan alat tulisnya ketika Ustadz menyampaikan materi langsung dicatat karena salah satu bentuk kita untuk menghargai ilmu yang telah didapatkan yaitu dengan meningkatkannya dengan tulisan atau dengan catatan. Dan Bapak Ibu nanti akan ada sesi diskusi apabila Bapak Ibu berkenan untuk bisa bertanya, boleh langsung dituliskan di kolom komentar atau nanti bisa raise hand dan saya akan haturkan, saya akan silakan langsung berinteraksi dengan Ustadz. Kemudian jangan lupa untuk presensi pada hari ini karena presensi hari ini dapat nanti dinilai pahalanya. Tapi sudah hadir di sini pun juga nanti sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang terus mengalir yaitu pahala untuk menuntut ilmu. Baik, izinkan saya selaku host pada pagi hari ini untuk memulai agenda pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Senantiasa kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memberikan kita kenikmatan juga kesempatan sehingga pada hari ini di 1 Ramadan 1446 Hijriah kita dapat berkumpul untuk bermajelis ilmu bersama dengan Ustadz Priyatno di majelis Madrasah Baitullah yang insya Allah dirahmati oleh Allah segala yang sudah masuk di ruang virtual Zoom ini. Lalu juga salat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kehadirat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau lah senantiasa terus untuk kita meneladani suri tauladan yang terbaik, menjadikan kita hamba yang baik, insan yang lebih baik, dan nantinya kita harap bertemu dengan beliau di yaumil akhir dan mendapatkan syafaat beliau dan bersama dengan beliau masuk ke jannahnya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai agenda Madrasah Baitullah pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya sapa terlebih dahulu Ustadz Priyatno. Assalamualaikum Ustadz, apakah sudah bisa tersambung suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ya, Bu. sudah jelas Ustadz suaranya, Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, karena Ustadz Priyatno sudah hadir dan sudah tersambung suaranya, kami aturkan untuk agenda selanjutnya yaitu agenda pematerian yang akan disampaikan oleh Ustadz Priyatno MPD. Kepada Ustadz Priyatno MPD, kami silahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para asatidz dan ustazat serta peserta Zoom yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas kudrat dan iradatnya kita dapat bersilaturahim di melalui Zoom ini ya, dalam rangka mengikuti kegiatan Madrasah Baitullah yang diselenggarakan oleh Wonderful Umroh. Mudah-mudahan ini menjadi sarana silaturahim kita sekaligus juga sebagai sarana tholabul ilmi di antara kita. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kehariban baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan juga segenap umatnya termasuk kita di dalamnya insyaallah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Dalam kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kita sekarang memasuki hari pertama di bulan Ramadan pada tahun 1446 Hijriah ini. Mudah-mudahan puasa kita puasa yang makbulah. Dan tentu kita berharap bahwa ya, kehadiran Ramadan pada tahun ini ya memiliki nilai penting dan menjadikan kita termasuk hamba Allah yang selepas Ramadan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kehadiran Ramadan kepada umat Islam ini secara umum manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok orang yang celaka. Kenapa dia termasuk kelompok orang yang celaka dengan masuknya bulan Ramadan? Karena mereka tidak menjadikan Ramadan sebagai sarana untuk meraup pahala yang banyak. Bahkan justru keberadaan Ramadan dianggap sebagai sebuah beban. Ya. Nah, ketika masuk bulan Ramadan ada yang merasakan bahwa dia merasa berat untuk melakukan ibadah puasa. Kira-kira bahasa lugasnya, ya Ramadan puasa lagi deh, kan begitu. Atau juga menjadikan Ramadan sebagai sesuatu yang mengekang dirinya, sehingga dia tidak bebas atau tidak leluasa melakukan hal-hal yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Maka na'udzubillah, kelompok ini adalah kelompok orang yang di bulan Ramadan jangankan yang sunnah, puasa yang wajibnya pun dia tidak lakukan. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam hadisnya, ya, rogima'an furrojulin, ya, celaka seseorang, ya, apabila dakhala alaihi Ramadan, ya, masuk padanya bulan suci Ramadan, ya, summa insalakha, kemudian berlalu masa Ramadan, ya, kemudian dia tidak mendapatkan ampunan, lam yukfar lahu. Ya. Nah, ini celaka orang yang bulan Ramadan menghampiri dirinya, tapi dia tidak mendapatkan ampunan selepas lewatnya bulan Ramadan. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok orang yang rugi. Ya. Kenapa rugi? Karena dia di bulan Ramadan ini berpuasa, tapi puasanya hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Nah, disindir oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, kam min shaimin laisa lahu min siyamih ilal ju' wal atas, gitu kan. Betapa banyak orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, kecuali lapar dan dahaga saja. Nah, orang yang seperti ini, dia puasa tapi tidak mampu menjaga indrawinya, ya, panca indranya.
dia puasa tapi mulutnya nggak puasa. Ya. Masih senang membicarakan keburukan saudaranya, masih senang ya mencaci maki, ucapannya kotor gitu kan. Dia puasa tapi tidak menjaga matanya. Dia puasa tidak menjaga telinganya. Dia puasa tidak menjaga hatinya dari prasangka buruk terhadap saudaranya. Puasa tapi hatinya masih ada iri, masih ada dendam. Maka orang yang berpuasa dalam kondisi seperti ini, dia tidak akan dapat apa-apa dari puasanya, kecuali lapar dan dahaga saja. Maka kelompok yang seperti ini disebut orang yang rugi. Dan yang ketiga adalah kelompok orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Karena dengan hadirnya bulan Ramadan, dia memaksimalkan ibadahnya. Dia menyadari bahwa bulan Ramadan adalah bulan bisa untuk meraup pahala sebanyak-banyak. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, kullu amal ibni Adam, seluruh amal dari keturunan anak Adam yudha'afu, dilipat gandakan. Ya, wal al hasanatu bi asri amsalihha. Setiap satu kebaikan dibalas 10 ganjaran pahala kebaikan. Ila sab'i mi'ati di'fin, bahkan sampai 700 kali lipat. Ya, ini bicara pahala yang didapatkan di luar bulan Ramadan. Jadi ada pahala yang apabila kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan, pahalanya itu bisa dilipat gandakan 10 kali lipat. Seperti tilawah Al-Quran misalnya. Ya, dalam hadis dikatakan bahwa setiap satu huruf kita membaca Al-Quran dibalas dengan 10 kebaikan. Itu di bulan biasa. Ada juga amal soleh yang apabila dilakukan, pahalanya dilipat gandakan menjadi 100 kali lipat. Seperti membaca sholawat Nabi. Ada juga amal soleh yang apabila dilakukan, pahalanya dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ya, seperti pahala sedekah misalnya. Ya, bagaimana ayat yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 261, ya bahwa orang yang bersedekah itu diumpamakan seperti menanam satu biji tanaman yang kemudian tanaman itu menjadi besar, memiliki 7 dahan dan masing-masing dahan menghasilkan 100 buah. Maka kalau ada 7 dahan jadi 700 buah. Ini menunjukkan bahwa amalan keturunan anak Adam oleh Allah dilipat gandakan. Wal hasanatu bi asri amsalihha ila sab'i mi'ati di'fin, bahkan sampai 700 kali lipat. Ya, kemudian kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, illa shaum, kecuali puasa. Ya, fa innahu, karena sesungguhnya puasa itu li untukku, kata. Wa anna adzibihi, dan akulah yang berhak memberikan balasan bagi orang yang melakukan kebaikan di bulan puasa. Oleh karena itu, pada saat seorang berpuasa, maka amal ibadahnya dilipat gandakan dan balasannya terserah Allah, sekehendak Allah. Bisa 10 kali lipat, bisa 100 kali lipat, ya, bisa 700 kali lipat, bahkan bisa sampai 1 juta lipat, atau terserah Allah. Nah, oleh karena itu ini menjadi momentum penting Ramadan ini kita untuk bisa meraup pahala yang sebanyak-banyak. Nah, oleh karena itu menyadari hal seperti ini, maka kita tidak boleh menyia-nyiakan ya puasa di bulan Ramadan tahun ini. Maka agar dapat bisa memotivasi untuk kita terus memiliki maksimal ibadahnya di bulan Ramadan, maka tentu kita harus memahami bagaimana tujuan ya puasa, disyariatkannya puasa bagi kita umat Islam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, kalau kita lihat dalam rangkaian ayat ya surat Al-Baqarah ya ayat 183 sampai ayat 187 itu memuat rangkaian tujuan disyariatkannya puasa. Yang pertama dalam ayat 183 ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujung ayatnya menjelaskan bahwa tujuan dari disyariatkannya puasa adalah la'allakum tattaqun, agar dapat membentuk pribadi yang bertakwa. Nah, ketakwaan yang dimaksud adalah ketakwaan baik secara vertikal maupun secara horizontal. Ketakwaan secara vertikal ya dicirikan dengan beberapa sifat yang digambarkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Ya, Allah menjelaskan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya. Alif lam mim dzalikal kitabu, inilah kitab, la raiba, tidak ada keraguan, fihi, di dalamnya, hudan sebagai petunjuk, lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Dijelaskan dalam ayat ini, ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Jadi ciri pertama, ya, ketakwaan secara vertikal ditandai dengan keimanan kepada yang gaib. Puasa melatih kita, mendidik kita untuk meyakini dan mempertebal keimanan kepada yang gaib. Walaupun misalnya malamnya kita sahur dengan makan yang enak, ya, dengan makan apa yang paling enak. Kemudian siang harinya karena masih ada sisa sahur misalnya, ya, makanan sahur, kita nggak berani makan, walaupun nggak ada orang di rumah. Misalnya. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa ada zat yang maha melihat, ada malaikat yang senantiasa mencatat amal soleh kita, amal perbuatan kita, sehingga kita tidak berani melakukan kemaksiatan. Jadi ketakwaan harus melahirkan sifat kita merasa diawasi oleh zat yang maha gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada malaikat. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa keimanan kepada yang gaib ini akan membentengi kita dari perbuatan maksiat. Yang kedua, ciri dari orang yang bertakwa secara vertikal adalah wa yuqimunas shalah, orang yang menegakkan sholat, menjaga sholat-sholatnya. Saya yakin bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang menjaga sholat-sholatnya. Dia meyakini bahwa sholat sebagai sarana untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan juga menjadikan sholat sebagai cara dia untuk meraih kesuksesan dalam hidupnya, kebahagiaan dalam hidupnya. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam ayat yang lain, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung, sungguh sukses, sungguh bahagia orang yang beriman. Siapa orang yang beriman yang sukses hidupnya, yang bahagia hidupnya? Yaitu alladzina qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka yang di dalam sholatnya dilakukan dengan khusyuk. Maka orang yang bertakwa adalah dia berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga waktu sholatnya dan dilakukan dengan khusyuk. Karena itulah cara untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidupnya. Maka sekali lagi, takwaan dicirikan dengan menegakkan sholat. Yang ketiga, ketakwaan seseorang secara vertikal ya dicirikan dengan wa mimma razaqnahum yunfikun, ya, dengan mengeluarkan infaknya, ya, dari rezeki yang telah Allah berikan kepadanya, sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepadanya. Ya, jadi ketakwaan itu ditandai dengan kedermawanan, dengan meyakini, menyadari bahwa dari sebagian rezeki yang dia miliki ada hak orang lain yang harus dia keluarkan. Ya, dan itu akan menjadikan hidupnya semakin lebih berkah. Ya, sebagaimana ayat yang tadi saya sampaikan bahwa orang yang bersedekah oleh Allah akan dibalas sampai 700 kali lipat. Sehingga rezekinya jadi berkah. Kemudian yang keempat, ya, ciri dari ketakwaan adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah, baik yang terdahulu, terlebih kitab yang kita jadikan sebagai tuntunan, sebagai pedoman dalam kehidupan kita, sebagai guide dalam kehidupan kita, sehingga akan menyebabkan kita tidak akan tersesat. Ya, kita akan
mendapatkan jalan keselamatan dengan berpegang teguh kepada kitab suci Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan dalam salah satu hadis, taraktu fikum amroini idza tamassaktum bihima lan tazillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, yang dengan dua perkara itu, ya jika kalian berpegang teguh, maka kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Bahwa dua perkara itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini yang keempat, ya. Kemudian yang kelima, ciri dari orang bertakwa secara vertikal adalah wabil akhirati hum yuqinun. Dia menyadari, meyakini, mengimani terhadap hari akhir. Ya, dengan keimanan kepada hari akhir, dia sadar betul bahwa setiap perbuatan apapun, sekecil apapun, dia akan mendapatkan balasan nanti di hari akhir. Maka orang yang bertakwa, ya tentu akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperbanyak kebaikan. Karena walaupun sebiji zarah pun, dia akan merasakan dari setiap perbuatan yang dia lakukan. Ya, maka kaidah Quran mengatakan in ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikannya untuk dirimu. Wa in asatum falaha, dan apabila dia melakukan keburukan, maka keburukannya pun untuk dirinya. Inilah balasan yang nanti akan dirasakan pada yaumil akhir. Gitu. Nah, inilah ketakwaan secara vertikal. Kemudian ada ketakwaan secara horizontal. Ya, dijelaskan di dalam Al-Qur'an, ya, surat Ali Imran, ya, ayat 133 sampai 135, ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ciri dari orang yang bertakwa, ya, dalam rangkaian ayat ini dijelaskan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah terhadap ampunan Tuhanmu yang luasnya, dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, lagi-lagi bertakwa, gitu kan. Maka apa indikator ketakwaan secara sosial atau secara horizontal ini? Yang pertama dijelaskan alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, yaitu orang yang senantiasa berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi ketakwaan puasa itu harus melahirkan sifat dermawan. Jadi ciri yang pertama adalah dermawan. Gemar berinfak, begitu kan. Ya, karena dia menyadari pada saat berpuasa merasakan betapa dia menahan lapar dan dahaga. Nah, kalau orang puasa menahan laparnya dibatasi waktu dari sejak subuh sampai maghrib, gitu kan. Tapi ada saudara-saudara kita yang berhari-hari dia mungkin makannya hanya satu kali, bahkan mungkin satu hari dia nggak makan, misalnya. Nah, maka dengan berpuasa itu tumbuh rasa empati, ya, rasa empati, kesadaran diri, ya, kepedulian sosial dengan sesama. Oleh karena itu ketakwaan dari hasil puasa harus melahirkan sifat dermawan. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaid. Ciri yang kedua ketakwaan secara horizontal atau sosial adalah membentuk pribadi yang penyabar, gitu kan. Kita walaupun, ya, di bulan puasa, ya, misalnya pada saat sore hari, walaupun kurang dari 5 menit kita nggak berani berbuka, kita sabar, kita menunggu waktu buka, ya. Bahkan kata Rasulullah, ketika kita sedang puasa kemudian ada saudara kita yang memancing-mancing emosi kemarahan kita, maka kata Rasulullah, kul inni shaim, katakan bahwa saya sedang berpuasa. Nah, artinya bahwa puasa menjadikan diri kita menjadi pribadi penyabar, mampu mengendalikan amarahnya, mampu mengendalikan jiwanya, sehingga orang yang berpuasa jiwanya jadi stabil, gitu kan. Kepribadiannya itu menjadi kepribadian yang penyabar. Kemudian yang ketiga, karakter ketakwaan sosial atau horizontal adalah wal afina 'anin nas, ya, memaafkan kesalahan manusia, ya. Jadi menjadi pribadi pemaaf. Jadi puasa itu harus menjadikan kita menjadi pribadi yang pemaaf, gitu kan. Karena dengan pemaaf itu dadah kita menjadi lapang, hidup kita jadi bahagia. Orang yang hatinya keras itu adalah ketika dia mendam rasa iri, dengki, bahkan dendam kepada orang lain.
Nah, puasa ini mendidik kita. Bahkan sebelum puasa kita dianjurkan untuk saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Nah, kenapa? Karena memang kalau hatinya tidak bersih, puasanya jadi sia-sia. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan. Apalagi nanti di Ramadan, di akhir Ramadan, ya kita saling bersilaturahim, saling memaafkan satu dengan yang lain, saling berkunjung, ya untuk apa? Mendidik kita menjadi pribadi pemaaf. Yang keempat adalah eh, ciri dari ketakwaan secara sosial adalah walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ya, orang yang apabila terpeleset melakukan kesalahan, namanya orang takwa itu nggak selamanya benar. Ya, nggak ada manusia yang benar terus nggak ada, gitu kan? Manusia itu kadang benar, kadang salah. Tapi orang yang bertakwa tentu banyak benarnya, ya. Tapi ketika satu dan lain hal, ya, karena ketidakberdayaannya dia terpeleset dalam kesalahan, kemudian zakarullah, dia ingat sama Allah. Dia menyadari kesalahannya. Dia tidak berlama-lama dengan kesalahan. Kemudian fastaghfaru lidzunubihim. Dia minta ampun kepada Allah. Maka ciri keempat dari ketakwaan horizontal atau sosial adalah orang yang senantiasa memperbaharui taubatnya. Nah, ini tujuan puasa agar membentuk pribadi yang bertakwa yang dicirikan dengan ketakwaan baik secara vertikal maupun horizontal. Tujuan yang kedua dari ibadah puasa adalah menjadi pribadi yang bersyukur. Ya, kita lihat di dalam rangkaian ayat ya surat Al-Baqarah ya yang 134 dan 135 itu menggambarkan di mana Allah Subhanahu wa taala ya memberikan rukhsah keringanan ya kepada orang-orang yang tidak bisa berpuasa ya karena sakit, karena dalam perjalanan, karena sulit melakukannya sehingga dia ada kewajiban ya untuk mengqadha di hari lain atau membayar fidyah atau kedua-duanya termasuk wanita hamil dan menyusui dan seterusnya. Maka pada ayat 134 itu Allah menjelaskan bahwa eh, diberikan kemudahan bagi orang untuk ada alternatif ketika dia tidak bisa melakukan ibadah puasa. Bahkan diperkuat di ayat 185 dijelaskan bahwa dengan disyaratkannya ibadah puasa dan kemudian ada orang yang beruzur untuk tidak berpuasa, Allah mengatakan dalam ayat itu, ya di pertengahan ayatnya itu, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Gitu kan. Jadi Allah tidak menghendaki kesulitan atas kamu sekalian. Jadi syariat agama ini bukan untuk menyulitkan hambanya, tapi justru untuk kebaikan hambanya. Dengan berpuasa misalnya, Rasulullah mengatakan sumu tasihu. Berpuasalah kamu sekian maka kamu akan sehat. Jadi dengan berpuasa ada banyak manfaat. Nah, begitu. Termasuk juga sholat, ya kan? Syariat sholat itu mungkin bagi orang berat, gitu kan? Ya, maka Allah memberikan keringanan ketika ada kesulitan. Misalnya ketika dalam perjalanan, maka boleh sholatnya di jamak. Masih berat dengan jumlah, ada jamak dan qasar misalnya. Maka Allah sekali lagi tidak menghendaki kesulitan terhadap syariat agama yang diterapkan kepada umatnya ini. Semuanya adalah dalam rangka untuk memberikan kebaikan. Maka itu adalah sebuah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Terlebih di ayat 185 ini juga selain Allah menyatakan bahwa syarat itu adalah bukan untuk menyulitkan hambanya, juga Allah memberikan anugerah terbesar yaitu berupa Al-Quran yang dijadikan sebagai petunjuk ya sebagai petunjuk penjelas dari petunjuk itu dan bahkan sebagai furqan ya sebagai sesuatu yang mampu membedakan yang hak dengan yang batil. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang mampu ya, menjadikan Quran sebagai tolak ukur kebenaran sesuatu. Ya. Nah sehingga dengan nikmat yang Allah yang besar itulah kemudian kita diwajibkan untuk bersyukur. Ya. Nah, maka di ujung ayatnya la'allakum tashkurun agar kamu sekalian bersyukur. Jadi kalau ayat 183 la'allakum tattaqun, maka di ayat 185 la'allakum tashkurun agar kamu sekalian bersyukur. Nah, ciri hamba orang yang bersyukur itu tiga. Yang pertama adalah merasa cukup dengan apa yang ada. Ya, tidak memaksakan diri, ya.
Karena biasanya ketidakbahagiaan itu dan tidak rasa syukur itu disebabkan karena ada kesenjangan antara keinginan dengan realitas. Maka orang yang menyadari akan posisinya, maka dia merasa cukup dengan apa yang ada, maka itulah hamba yang bersyukur. Yang kedua, ciri orang yang bersyukur itu adalah merasa cukup dengan rizki yang halal. Ya, dia tidak tidak iri dengan saudaranya, dengan temannya yang dapat kelimpahan rizki misalnya. Tapi dia merasa cukup saja dengan rizki yang halal. Dengan rizki yang halal yang Allah berikan kepadanya, membuat hidupnya jadi semakin barokah. Ya, maka umur yang panjang itu barokah apabila diisi dengan amal-amal kebaikan. Ya, jadi makanya setiap kali orang yang ulang tahun kita doain ya barakallahu fi umrik misalnya, semoga umurmu menjadi berkah. Ya, termasuk juga rizki. Maka ketika kita sedekah kepada orang, orang mendoakan kita, mudah-mudahan Bapak rizkinya diganti sama Allah dan rizkinya berkah misalnya. Nah, inilah ciri orang yang bersyukur, ya akan mendapatkan keberkahan. Ya, karena keberkahan itu cirinya atau definisinya adalah ziyadatul khair, ya bertambahnya kebaikan. Dan salah satu dengan tandanya kebaikan, maka ciri yang ketiga dari orang yang bersyukur adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas ibadah. Ya, makanya Rasulullah ketika ditanya oleh Aisyah, wahai Rasulullah, engkau itu orang yang paling mulia. Dosanya sebelum dan sesudahnya diampunin maksum. Dan engkau dijamin masuk surga. Kenapa engkau itu ibadahnya sampai sedemikian rupa? Sampai digambarkan kakinya sampai bengkak-bengkak kalau sholat qiyamul lail gitu kan. Apa jawaban Rasulullah? Wahai Aisyah, bukankah aku harus menjadi hamba yang bersyukur? Jadi ciri orang yang bersyukur itu terjadi peningkatan kualitas ibadah dan juga kuantitas ibadah. Nah, inilah dengan ibadah puasa itu ya kita kemudian menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Yang ketiga, ciri dari orang yang tujuan dari syarat ibadah puasa itu ya, boleh slide berikutnya adalah orang yang diharapkan dengan ibadah syariat puasa itu mendapatkan irsyad ya atau mendapatkan petunjuk kebenaran ya. Digambarkan dalam surat 108 ayat 186 di ujung ayatnya adalah la'allahum yarsudun, agar mereka mendapatkan petunjuk kebenaran. Ahwani wa akhwati fillah rahimakumullah, ketika kita berpuasa sekali lagi bahwa kita diharapkan puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi menahan dari seluruh anggota tubuh kita, mata kita, mulut kita, telinga kita, hati kita, pikiran, lintasan pikiran kita. Sehingga orang yang berpuasa dengan mampu menjaga dari menjadi pribadi yang mampu menahan dari emosi, dari perbuatan-perbuatan maksiat, maka menyebabkan dirinya menjadi hamba Allah yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat 186 ini ya berbicara tentang bahwa Allah itu maha dekat. Gitu kan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ya. Apabila bertanya kepadamu Muhammad dari hamba-hambaku anni tentang aku fa inni qarib. Maka sesungguhnya aku ini dekat. Nah, orang yang berpuasa yang menjaga dirinya ya kita sekuat tenaga menahan dari bukan hanya membatalkan puasa, tapi menahan diri dari hal-hal yang dapat menggugurkan pahala puasa. Sehingga kemudian kita berada pada tingkat kesucian, pada tingkat keruhanian yang tinggi. Jadi orang yang berpuasa, ya ketika kita mampu menjaga itu semua, maka akan menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan ada 3 kelompok manusia yang kalau dia berdoa, dia tidak mungkin ditolak sama Allah. Pasti diijabah sama Allah. Kenapa? Karena orang yang seperti ini tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, salah satu ada 3 kelompok. La turadu da'watuhum, yang tidak akan ditolak doanya. Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, as-saimu hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka dari puasanya. Dan yang ketiga, wa da'watul madlum, doanya orang yang teraniaya.
Jadi salah satu dari 3 kelompok yang doanya terijabah adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka dari puasanya. Artinya apa? Artinya bahwa pada saat kondisi berpuasa, dengan kita mampu menjaga diri kita, bahkan kita memperbanyak dengan ibadah-ibadah nafilah yang lainnya, ya, dengan sholat tarawehnya, dengan sholat duhanya, dengan qiyamul lailnya, dengan zikirnya, dengan tilawah Al-Qur'annya, sehingga menyebabkan kita memiliki kedekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dalam hadis qudsi dikatakan wa may yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan tidaklah seorang hamba ya senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah selain ibadah yang wajib tentunya, gitu kan, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, dan apabila aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi, maka akulah yang dijadikan maka pendengaran pula yang dia gunakan untuk mendengar, wa basarahu alladzi yubsiru bihi, dan penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, dan seterusnya. Ya, jadi artinya apa? Artinya bahwa orang yang berpuasa dia punya potensi menjadi orang yang hamba Allah yang dicintai, ya, menjadi wali Allah, menjadi orang yang sangat dekat hubungannya dengan Allah, tingkat kesucian dan keruhanian yang tinggi, sehingga kedudukan antara dia dengan Allah sangat dekat, qaribun, ya, ya, memiliki kedekatan dengan Allah, yang dengan dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh aktivitas kehidupannya dia akan terbimbing oleh Allah. Dia akan mendapatkan mursyid sejati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian Allah membimbingnya senantiasa mendapatkan petunjuk kebenaran. Ya, la'allahum yarsyudun. Yang keempat, yang terakhir, ikhwani wa akhwatillah rahimakumullah, ya, tujuan dari syariat puasa adalah membangun suasana romantis dalam kehidupan rumah tangga. Ya, digambarkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187, dijelaskan di sana, wahilla lakum lailatas siyami, dihalalkan bagi kalian ya pada malam hari bagi orang yang berpuasa, rafasu ila nisa, itu untuk menggauli, ya, berhubungan dengan istri-istri kalian, dengan wanita-wanita kalian. Karena salah satu kelebihan dari umatnya Nabi Muhammad ini, ya, ketika disyariatkan puasa, pada malam harinya kita diperbolehkan untuk melakukan hubungan suami istri. Ya, di mana sebelumnya, ya, syariat puasa pada umat-umat sebelumnya itu ketika malam hari mereka tidak diperkenankan untuk melakukan hubungan suami istri. Dibayangkan kalau 1 bulan kita nggak berinteraksi dengan istri kita, ya, tentu ini menjadi memberatkan bagi kita. Maka ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggait kita, menuntun kita agar walaupun kita dalam kondisi sedang berpuasa, walaupun kita sedang dalam kondisi di bulan suci Ramadan, jangan lupa bahwa interaksi dengan istri kita, dengan keluarga kita harus diperkuat. Maka bulan Ramadan, ya, puasa, ya, juga dijadikan sebagai sarana kita untuk membangun suasana romantis dalam kehidupan rumah tangga. Bahkan dalam ayat ini dijelaskan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, mereka para istri itu adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Nah, oleh karena itu ini menunjukkan bahwa kunci kita untuk meraih kebahagiaan, ya, kunci kita untuk membangun suasana yang romantis dalam kehidupan rumah tangga, agar setiap kita menyadari bahwa kita itu adalah pakaian bagi pasangan kita, gitu kan. Dan pakaian itu kan fungsinya 3. Ya, yang pertama adalah menutup aurat. Maka kita harus menjadi penutup aurat, ya, bagi pasangan kita. Ya, karena setiap manusia punya kekurangan, dan kekurangan kita itu ditutupi oleh pasangan kita. Ya, kita punya kelemahan, maka kelemahan kita ditutupi dengan kelebihan yang dimiliki oleh pasangan kita. Nah, gitu. Sehingga dengan saling melengkapi itu, maka terbangunlah kekokohan dalam kehidupan rumah tangga. Jadi kekokohan rumah tangga itu terbangun ketika satu dengan yang lain saling bahu membahu, ya, saling membangun kebersamaan, ya, kerjasama, ya, di dalam meraih kebahagiaan rumah tangga. Ya, yang kedua, fungsi pakaian itu kan untuk menahan
kulit kita, menjaga tubuh kita dari teriknya panas matahari, sehingga kulit kita tidak terbakar ya oleh teriknya panas matahari. Artinya apa? Fungsi pakaian itu membuat ngademin ya tubuh kita, badan kita. Ya. Maka dalam kehidupan rumah tangga, ya ketika terjadi percekcokan ya atau perselisihan pendapat, ya maka salah satunya harus menjadi penyejuk, harus menjadi pengadem gitu ya bagi yang lainnya. Jangan kemudian yang suaminya marah, istrinya ikut marah, atau istrinya lagi marah, suaminya ikut marah. Nah sehingga kemudian yang terjadi adalah ya perang Bratayuda kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu pasangan yang harmonis adalah pasangan yang memahami ketika pasangannya sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja, maka yang lainnya harus menjadi penyejuk bagi pasangannya. Dan yang ketiga, fungsi dari pakaian adalah menjadi penghangat pada saat suhu dingin. Ya, pada saat cuaca dingin, ya hujan terus-menerus kan hawanya dingin. Maka dengan berpakaian tubuh kita jadi hangat. Ya, maka fungsi kita sebagai sebagai pakaian bagi pasangan kita adalah harus menjadi penghangat bagi pasangan kita. Ketika ada suasana hubungan suami istri yang sedang membeku misalnya, sedang saling marah-marahan, diem-dieman, ya, maka harus ada salah satu yang mencairkan suasana, ya sehingga yang tadinya beku menjadi ceria kembali, ya menjadi romantis kembali. Nah, inilah fungsi dari puasa. Jadi sekali lagi dengan puasa justru kita diberikan oleh Allah sarana untuk memperkokoh hubungan suami istri kita. Ya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya. Nah, tentu di ujung ayatnya ya juga kita dianjurkan untuk ya menjalankan ibadah sunnah iktikaf gitu kan. Nah, tentu diharapkan juga ya iktikaf yang kita bangun adalah misalnya bersama dengan keluarga iktikaf di 10 hari di bulan Ramadan. Sehingga ya dengan kebersamaan dalam iktikaf atau misalnya umroh bareng, nah begitu kan. Umroh bareng di bulan Ramadan misalnya. Ya alhamdulillah nih ya saudara-saudara kita ya dari Wonderful Umroh ya pada hari ini ada jamaah yang sedang melaksanakan umroh. Ya, sekarang posisinya lagi di Mekah, ya melaksanakan umroh pertamanya. Nah, ini adalah bagaimana tidak romantis kalau kita misalnya melaksanakan iktikaf bersama, kita melaksanakan umroh bersama, maka dengan bulan Ramadan harus menjadikan hubungan kita dengan pasangan kita semakin romantis, ya semakin bahagia sehingga terbentuk ya kekokohan keluarga yang kita sebut dengan sakinah, mawadah, warahmah. Jadi kesimpulannya bahwa ibadah puasa memiliki tujuan disyariatkannya puasa itu ada 4. Yang pertama adalah agar membentuk pribadi yang bertakwa, baik ketakwaan secara vertikal maupun horizontal. Yang kedua, ya agar kita menjadi hamba yang bersyukur, yang cirinya ada 3 tadi. Kemudian yang ketiga adalah dengan berpuasa, ya menjadikan kita berada pada tingkat keruhanian yang tinggi. Karena kita dengan berpuasa menjaga diri kita dari hal-hal yang bukan saja membatalkan puasa, tapi juga menjaga diri dari hal-hal yang menggugurkan pahala puasa. Sehingga kemudian kita terbentuk ya kesadaran beragama kita yang berada pada puncak keruhanian yang tinggi, kesucian yang tinggi, yang pada saat itu kita akan menjadi hamba Allah yang selalu terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, muraqabatullah, ya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, dengan berpuasa ya kita tidak boleh ya lupa dengan membangun suasana romantis dalam kehidupan rumah tangga. Kita harus menjadi pakaian bagi pasangan kita melakukan dengan cara iktikaf bersama ya atau umroh bersama sehingga suasana romantis itu akan selalu terjaga, terbangun, ya keutuhan rumah tangga, kekokohan rumah tangga akan terwujud sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Terima kasih, itu barangkali yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan jazakumullah khair kepada Ustadz Priyatno MPD yang telah menyampaikan materi sangat luar biasa sekali bagaimana kita diingatkan
mengenai ibadah puasa tidak hanya ibadah menahan lapar dan dahaga, tapi juga bagaimana cara kita memaknai hidup ini secara lebih luas dan juga secara lebih mendalam, baik hidup untuk sebagai hamba yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagai manusia yang beliau sebagai makhluk sosial gitu ya. Dan kita lanjutkan Bapak Ibu di sesi tanya jawab, tetapi sebelum itu izinkan saya untuk memberikan informasi perihal program-program yang ada di Wonderful Umroh. Tadi juga sudah diinfokan, di-spill oleh Ustadz Priyatno, yaitu bagaimana cara kita iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yaitu bagaimana cara kita untuk bisa umroh mungkin ya, atau mungkin pada saat itu kita sudah meniatkan untuk umroh tapi belum bisa. Nah, ini ada umroh Syawal dan beberapa program ini bisa saya tawarkan untuk Bapak Ibu yang sudah berminat dan juga sudah meniatkan diri untuk umroh. Yang pertama adalah program umroh di akhir Ramadan di 2025 dan ada umroh spesial bersama dengan Ustadz Cahyadi Takaryawan di bulan Syawal 2025. Nih Bapak Ibu yang sudah meniatkan untuk umroh boleh langsung log ke nomor admin dan nanti bisa menghubungi langsung untuk bisa pesan nih seatnya di spesial akhir Ramadan 2025 dan juga spesial umroh Syawal nanti bersama dengan Pak Cah. Dan ada program haji, haji khusus daftarnya sekarang berangkatnya 7 sampai 8 tahun lagi. Spesial haji furoda berangkatnya di tahun 2025 dan menyediakan juga Wonderful Umroh, Badal Haji dan Umroh, menyediakan dan kalangan prosi haji dan umroh dan program umroh dulu, bayarnya kemudian. Dan juga Wonderful Umroh membuka kemitraan bagi Bapak Ibu yang ingin berkhidmat bersama, nanti akan mendapatkan bagi hasil profit pembinaan, kemudian ada marketing tools gratis, serta kesempatan untuk bisa umroh gratis dan juga haji gratis. Nah, mari wujudkan niat kita ke Tanah Suci. Langsung saja bisa menghubungi nomor admin. Nanti bisa di-spill di kolom komentar ya oleh panitia. Dan bersama Nurul Umroh semua bisa ke Tanah Suci. Nah, kami silakan untuk Bapak Ibu memasuki sesi tanya jawab untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar atau bisa raise hand dan berinteraksi langsung bersama nanti dijawab oleh Ustadz Priyatno MPD. Kami silakan. Ini ada satu dari Realme. Apakah mengangkat tangan untuk bisa bertanya atau terpencet? Baik, sepertinya terpencet ya. Kami silakan Bapak Ibu bisa menanyakan di kolom komentar atau bisa langsung raise hand dan nanti akan pertanyaan dijawab langsung oleh Ustadz Priyatno. Dan jangan lupa di sini sudah dibagikan link presensi bagi Bapak Ibu untuk bisa melaksanakan presensi terlebih dahulu sembari menunggu pertanyaan yang ada. Nanti kehadirannya bisa di listkan ya di setiap pekannya sudah hadir berapa kali nih di madrasah Baitullah nih. Baik, masih kami tunggu untuk pertanyaannya Bapak Ibu. Baik, sudah masuk satu pertanyaan Ustadz, izinkan saya untuk bacakan. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara kita mengingatkan atau mengajak suami yang kurang taat agama untuk membiasakan amalan ibadah? Misalnya, salat berjamaah, masjid, tilawah Al-Quran setiap hari, iktikaf, dan lain sebagainya. Sedangkan, sejatinya laki-laki adalah seorang pemimpin. Tidak dapat serta-merta kami sebagai wanita mengingatkan apalagi memerintah suami. Jazakallah khair Ustadz. Berikut pertanyaan dari Afisa atau Ica, Ustadz. Tafadhol untuk bisa menjawab. Baik, terima kasih Mbak Ica yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Ya, mungkin nanti Anak coba untuk menjawab dan boleh juga yang hadir di sini untuk menambahkan ya atau meluruskan apabila ada hal-hal yang kurang pas gitu ya. Jadi memang salah satu yang menjadikan keluarga itu kokoh adalah terbangunnya suasana religius dalam kehidupan rumah tangga. Ya, jadi ketika suami ya masih dalam kondisi barang seperti itu, maka cara mengingatkannya adalah dengan memberikan keteladanan dari istri maupun anak-anak. Ya, karena ada di antara orang tua yang dia mendapatkan hidayah itu dari perilaku anaknya. Ya, apa namanya? Ada seorang yang tadinya jauh dari agama, gitu. Setelah kemudian anaknya disekolahkan di SDIT misalnya atau di SMPIT,
kemudian terjadi perubahan perilaku dari anaknya yang signifikan, yang kemudian itu menjadi faktor hidayah bagi orang tuanya. Nah, gitu. Jadi hidayah bisa datang dari mana saja, termasuk dari pasangan kita. Gitu. Oleh karena itu, pertama yang harus kita lakukan adalah memberikan keteladanan. Jadi antara satu dengan yang lain harus saling memberikan keteladanan di dalam ibadah atau dalam kebaikan, gitu kan? Karena setiap kebaikan itu pasti akan memiliki efek, ya, pengaruh, atau kalau bahasa ini disebut dengan aura, gitu ya kan? Membangun aura positif dalam kehidupan rumah tangga. Contoh misalnya dengan membaca Al-Quran. Ya, Rasulullah mengatakan, aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Perbanyaklah oleh kamu sekalian membaca Al-Quran di rumah-rumah kalian. Ya, fa innal baita, karena sesungguhnya rumah, alladzi la yaqrahu fihil Quran, yang jarang dibaca Al-Quran, ya, apalagi nggak pernah dibaca Al-Quran, gitu kan? Yakillu khairuhu, sedikit kebaikannya. Wa yaksuru syarruhu, dan banyak keburukannya. Wa yadiku ala ahlihi, dan membuat sumpek bagi penghuninya. Ya, jadi kalau rumah yang jarang dibaca Quran, ya berat untuk ibadah. Jadi kalau misalnya kita di rumah, ya berat untuk sholat duha, berat qiyamul lail, ya berat tilawah. Karena kita jarang baca Quran, gitu. Sehingga malaikat rahmat nggak mau turun ke rumah kita, nggak mau memberikan rahmat kepada kita. Nah, oleh karena itu, cara kita untuk menjadikan rumah tangga kita itu religius adalah saling memberikan keteladanan. Ya, misalnya dengan membaca Quran, gitu kan? Ya, ngajak anaknya untuk baca Quran. Ya, sehingga kemudian saling menyimak antara satu dengan yang lain. Kan jadi romantis itu kan kehidupan rumah tangganya. Jadi harmonis. Suami baca, istri menyimak. Ya, istri membaca, suaminya menyimak. Saling menyimak setoran hafalan misalnya, ya. Itu akan barokah kehidupan rumah tangganya. Nah, jadi sekali lagi yang pertama yang harus kita lakukan adalah memberikan keteladanan, ya. Karena Rasulullah juga mengatakan dalam hadis, al mukminu mir'atun li akhi. Seorang mukmin itu menjadi cermin bagi mukmin yang lain. Nah, jadi siapa tahu Allah memberikan hidayah melalui kita dengan cara kita memberikan keteladanan. Ya, ketika kita rajin baca Quran, gitu kan, suami, ya suatu saat dapat hidayah misalnya kan, sehingga dia mau baca Quran. Ya, Umar bin Khattab yang begitu keras ya hatinya, gitu kan, yang begitu tegas, gitu kan, wataknya, gitu kan, dia luluh ketika diperdengarkan Al-Quran. Ya, dan salah satu yang menyebabkan dia masuk Islam kan ketika dia nguping ketika adiknya membaca Al-Quran. Nah itu. Jadi sekali lagi memberikan keteladanan baik dengan membaca Al-Quran maupun dengan ibadah-ibadah kebaikan yang lain. Nah, kemudian di waktu-waktu senggangnya, nah diskusi kecil, gitu kan, ya sambil mengajak, ayo dong, gitu kan, kita sholat jamaah, kan jadi pahalanya jadi 27 derajat. Kalau papa sholatnya sendiri, saya sholatnya sendiri, kan cuma satu dapatnya pahalanya, gitu kan. Jadi dengan diskusi-diskusi ringan mengajak kebenaran. Nah, ini mungkin langkah yang kedua. Jadi yang pertama memberikan keteladanan, yang kedua adalah dengan diskusi-diskusi ringan, ya, yang untuk mengingatkan di antara kita, ya, karena itu kan perintah Allah, ya. Orang yang tidak merugikan salah satu cirinya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ya, nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Dan ketika kita dakwah ya kepada keluarga kita, pasangan kita, anak kita nggak boleh putus asa, nggak boleh bosan, ya nggak boleh kemudian kita satu dua kali tiga kali empat kali lima kali merasa nggak berhasil kemudian sudah menyerah, gitu. Jangan, terus saja, gitu. Walaupun misalnya belum ada sambutan dari pasangan kita, kita berharap bahwa suatu saat dia akan mendapatkan hidayah, gitu, sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, gitu kan, dan kita akan dapat pahala dengan kita mengajak itu. Dakwah itu kan tidak harus tabligh, tidak harus memberikan tausiah dan seterusnya, tapi dengan memberikan nasihat-nasihat ringan, diskusi-diskusi ringan, itu adalah bagian dari dakwah, gitu kan, dan kita akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang kita lakukan, gitu kan.
Sehingga kita nggak boleh nggak boleh bosan, nggak boleh menyerah ya untuk mengajak orang kepada kebaikan. Ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian yang ketiga, langkahnya adalah mendoakan. Mendoakan pasangan kita, anak kita, ya. Karena apa? Karena kita punya kemampuan berikhtiar, mengajak dan seterusnya, tapi pada hakikatnya yang akan merubah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu kita sebagai hambanya wajib berikhtiar, tapi tidak boleh lupa untuk meminta kepada zat yang membolak-balikan hati. Ya, makanya kan kita doanya kan ya maqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik kan. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikan hati, itu kan teguhkanlah ya hati ini dalam memegang teguh ajaran agama. Jadi yang membolak-balik hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menggenggam hati-hati manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu cara yang paling mustajab. Apalagi nanti sekarang ini di bulan puasa, ya kan? Momen-momen di bulan Ramadan itu adalah momen-momen penting di mana seluruh waktu-waktunya adalah waktu-waktu yang mustajabah. Ya, terlebih di menjelang berbuka ya di waktu makan sahur ya. Itu adalah waktu-waktu yang mustajabah untuk kita berdoa. Kita minta kepada zat yang menggenggam hati hamba-hamba manusia. Ya Allah, bukakan hati suami hamba ya Allah. Gitu kan. Tumbuhkanlah kesadaran agama dalam dirinya ya Allah. Tumbuhkan sifat kepemimpinan kebaikan dalam rumah tangganya kami ya Allah. Gitu. Termasuk kepada anak kita. Bahkan ulama mengatakan ketika kita misalnya mendoakan orang tua kita, saudara kita, leluhur kita ya dengan menghadiahkan kebaikan baik dengan tilawah Al-Qur'an, membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Yasin dan seterusnya. Nah, kepada yang hidup pun harusnya kita mendoakan. Gitu kan? Ya, maka Mbah Maimun Zubair ya pernah saya mendapatkan YouTube ya ceramah beliau itu yang ringan itu beliau mengatakan begitu. Jadi kita cara untuk memotong perilaku buruk dari pasangan kita atau dari anak-anak kita adalah salah satunya dengan doa ya, apalagi kepada anak-anak kita ya misalnya atau pada suami kita ketika dia sudah tidur gitu kan diusap kepalanya kemudian bacakan khususon ila ruh wal jasadi gitu kan biasanya kan doanya begitu kalau kepada yang sudah meninggalkan biasanya kan khususon ila ruh saja ya bagi yang sudah mendoakan ya. Ya, kalau bagi yang masih hidup khususon ila ruh wal jasadi misalnya nama suaminya siapa sebutkan bin siapa gitu kan kemudian bacain al-fatihah kita baca al-fatihah sampai selesai tiup ubun-ubunnya tiup ubun-ubunnya pada anak kita juga begitu ketika anak kita sudah tidur gitu kan kita belai rambutnya gitu. Kemudian kita hadiahin Fatihah minta kepada Allah ya Allah jadikanlah dia anak yang soleh anak yang soleha mudahkan urusannya ya Allah mudahkan untuk meraih cita-citanya Allah berikan jadikan dia sebagai orang yang berguna bagi masyarakat bagi agama nusa dan bangsa kira-kira begitu. Nah inilah cara-cara diantaranya agar pasangan kita atau anggota keluarga kita ya berada dalam kebaikan ya mengalami kesadaran beragama yang tinggi ya, sebagaimana yang kita harapkan ya. Jadi yang pertama memberikan keteladanan ya. Yang kedua adalah dengan nasihat-nasihat ringan dengan diskusi-diskusi ringan agar tidak merasa digurui ya ketika kita memberikan nasihat. Dan yang ketiga adalah dengan mendoakan. Nah, itu barangkali beberapa hal yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan yang dari Mbak Ica ya. Saya kira itu Pak Arif. Ustaz, terima kasih jawabannya untuk pertanyaan Mbak Ica. Semoga bisa terjawab ya tadi. Ada tiga tadi yang dijawab dari pertanyaannya Mbak Ica ya. Semoga dapat menjawab. Kemudian selanjutnya Ustaz satu pertanyaan dari Ursula. Ustaz izin bertanya bagaimana cara kita untuk senantiasa menjaga ketakwaan sedang sendirian terutama saat tidak ada yang mengingatkan kita. Kepada Ustaz dari Ursula. Dari siapa?
Ursila. Ibu Ursila ya. Ya. Ya, baik. Eh, Keimanan seseorang itu memang karakteristiknya adalah fluktuatif ya. Artinya kadang naik, kadang turun. Al imanu yazidu wa yanqus. Gitu kan. Maka cara untuk menjaga ketakwaan kita adalah dengan selalu memperbaharui keimanan kita. Gitu kan. Nah, cara kita untuk selalu menjaga ketakwaan, ya memperbaharui iman itu, di antara yang pertama adalah kita memaksakan diri. Karena memang di awal itu memaksakan diri. Jadi ibadah itu ketika kita sudah terbiasa akan jadi ringan, gitu kan. Tapi kalau misalnya mengawalinya biasanya berat. Nah, makanya bahasanya memaksakan diri untuk selalu melakukan kebaikan. Nanti kalau sudah terbiasa, insya Allah akan jadi ringan. Nah, kemudian yang kedua, kita juga membutuhkan teman, ya, membutuhkan bi'ah, membutuhkan lingkungan yang mendukung kita untuk berada dalam kebaikan, gitu kan? Kata Rasulullah dalam hadisnya dikatakan, ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu ya sesuai dengan agama temannya. Jadi kualitas keberagaman kita juga salah satunya ditentukan dengan siapa kita bergaul. Gitu. Kalau kita bergaul dengan orang yang pandai besi misalnya, kita akan terkena hawa panasnya minimal. Ya, parahnya kita kebakar kan begitu ya. Atau kena luka bakar misalnya. Nah, kalau kita bergaulnya dengan orang yang penjual minyak wangi, maka minimal kita mencium aroma wanginya. Begitu. Syukur-syukur kita bisa beli atau kita dikasih kan begitu ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi Rasulullah mengatakan ar-rajulu ala dini khalili. Seseorang itu ya ketakwaan seseorang itu, kebaikan seseorang itu ditentukan oleh dengan siapa kita bergaul. Oleh karena itu lingkaran kebaikan ya kita bergaul dengan orang-orang baik itu menjadi penting. Maka Umar bin Khattab pun dalam sebuah nasihatnya beliau mengatakan bahwa la islama illa bil jamaah. Tidak ada Islam kecuali berjamaah. Kenapa? Karena memang untuk ya menegakkan nilai-nilai Islam baik dalam diri kita apalagi dalam kehidupan sosial itu membutuhkan kebersamaan. Ya, nggak ada orang sukses sendirian. Sukses itu kolaborasi. Sukses itu adalah bekerja sama dengan yang lain, saling bahu membahu, ya nasihat menasehati, ya dalam kebaikan. Nah, oleh karena itu caranya kita adalah bergaul dengan orang-orang soleh, bergaul dengan orang-orang baik, atau ikut dalam pengajian-pengajian, ya dalam liko-liko, halakoh-halakoh. Nah, karena dengan cara itu kita akan diingatkan oleh saudara kita ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita melakukan kesalahan. Nah, oleh karena itu sekali lagi ya cara kita untuk menjaga ketakwaan kita ya pertama dengan memaksakan diri untuk selalu dalam kebaikan. Ketika kita sedang mengalami penurunan, maka kita membutuhkan orang lain untuk mencas iman kita. Ya, mencas iman kita. Maka kita perlu nasihat dari orang-orang soleh. Perlu nasihat dari orang-orang baik, ya. Dan kita harus bergaul dengan mereka. Ya, kita mencari bi'ah lingkungan yang baik. Yang ketiga, langkahnya adalah menjaga diri dari makanan yang diharamkan oleh Allah. Ya, artinya kita tadi ya mencukupkan diri dengan halal. Ya, gitu. Karena makanan itu berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Orang yang banyak memakan makanan yang haram, ya, yang subhat apalagi yang haram misalnya, maka akan berpengaruh terhadap perilaku. Ibadah jadi malas, dan kalau ibadahnya malas, maka pada akhirnya dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu faktor faktor makanan ini juga menjadi penting, ya. Yang terakhir adalah ilmu tentu, ya. Karena dengan ilmu kita bisa mengetahui, ya, dan dijadikan sebagai motivasi kita, ya, untuk berada dalam kebaikan selalu, ya. Karena dengan ilmu yang akan menuntun kita kepada kebaikan. Nah, makanya menuntut ilmu itu kan jadi wajib, ya, fardhatun, ya bahkan
kewajiban menuntut ilmu itu tidak dibatasi dengan bangku kuliah, bangku sekolah, gitu kan? Tapi dibatasi dengan uh, umur kita, gitu kan? Thalabul ilmi ya minal mahdi ilal lahdi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Atau utlubul ilma walau bisin, gitu. Tidak dibatasi oleh geografis, tidak dibatasi oleh bangku sekolah, tidak dibatasi oleh yang lain, ya kecuali umur kita yang membatasi. Nah, sehingga dengan seperti itu ya kita insya Allah selalu berada dalam kebaikan, ya. Walaupun sekali lagi yang namanya orang yang bertakwa itu nggak benar terus kan tadi saya katakan, karena yang benar terus itu malaikat. Yang salah, tapi juga yang namanya orang yang bertakwa itu nggak salah terus. Kalau salah terus kan setan itu kan. Nah, tapi ketika dia melakukan kesalahan, orang yang bertakwa itu menjaga kebaikan, terus jaga kebaikan, kebaikan, kebaikan. Tapi begitu karena satu dan lain hal dia terpleset dalam kesalahan, ya tadi saya katakan, zakarullah, dia ingat sama Allah. Fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, sholat taubat, gitu kan. Sehingga kemudian kita selalu berada dalam kebaikan dan kekuatan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya dari pertanyaan Ibu Sila ya. Demikian Bapak Ibu untuk tanya jawabnya di sesi tanya jawab ini. Sembari nanti kalau ada pertanyaan Bapak Ibu dan belum ditanyakan nanti bisa menghubungi nomor admin, tanya info umroh dan haji dan bagaimana cara mendaftarnya dan lain sebagainya ya. Dan kalau ada pertanyaan untuk Ustadz nanti bisa ditanyakan nomor admin juga, nanti bisa disampaikan ke Ustadz dan menjawab di forum selanjutnya atau nanti bisa di antarai oleh nomor admin gitu. Dan Bapak Ibu, demikian sudah di penghujung acara. Sebelum kita tutup dari Ustadz Priyatno ada closing statement Ustadz untuk menutup forum kita pada pagi hari ini. Ya. Baik, closing statement saya ya sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa ini sebagai sesuatu yang memiliki nilai, ya. Sehingga kalau orang sudah mengerti tentang tujuan, dia akan fokus dan dia akan termotivasi, ya, dengan tujuan yang dia miliki itu. Dan tujuan dari syariat puasa itu tadi 4 ya. Yang pertama, membentuk karakter pribadi yang bertakwa. Yang kedua, menjadi hamba yang bersyukur. Ya. Yang ketiga, menjadi hamba Allah yang selalu dekat dengan Allah. Sehingga dia terbimbing kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, sarana puasa harus menjadikan kita ya menjadi lebih romantis dalam kehidupan rumah tangga kita. Dengan berpuasa kita harus terbangun ya keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Sekira itu mudah-mudahan bermanfaat. Baik, kami ucapkan jazakumullah khair sekali lagi pada Ustadz Priyatno MPD yang telah menyampaikan materi dan juga jawaban yang telah diberikan kepada Bapak Ibu. Semoga ilmu yang didapatkan dapat menambah keimanan kita, ketakwaan kita di pagi hari ini di satu Ramadan dan terus untuk bisa menambahkan keimanan kita di hari-hari selanjutnya untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Demikian Bapak Ibu untuk agenda Madrasah Baitullah di seri ke-89 pada pagi hari ini. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk menyampaikan pantun. Berangkat umroh selalu berdoa, berkunjung ke Madinah juga ke Mekah. Agar hidup isinya berkah dan takwa, Ramadan selalu takniyah dan semangat lillah. Ustadz Prayitno menyampaikan ilmu, ilmu diterapkan sehari-hari. Mohon maaf ada salah kata dan laku, izinkan kami untuk pamit undur diri. Sekian kita akhiri dengan mengucap alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, subhanallah. Alhamdulillah. Syahadu la ilaha illallah, astagfirullah. Saya mau yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan apabila Bapak ingin melanjutkan aktivitas paginya. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Mas Arif. Jazakallah Ustaz. Iya Ki, insya Allah. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mohon izin undur diri ya. Jadi Ustadz, kami silakan juga untuk Bapak Ibu untuk bisa meninggalkan ruang virtual Zoom dan sampai jumpa di Madrasah Baitullah pekan depan di hari Sabtu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.
Waalaikumsalam. Si ganteng. Kok tempe bacanya nggak dimasukin kulkas? Enggak, kemarin namanya panas sih. Oh, enak nggak? Masa